Bang. Wow, ada mobil cuy. Wow, gila. Astagfirullahaladzim. Kok bau kemenyan ya? Sumpah saya nggak bohong, sumpah saya nggak bohong. Hal yang paling mengejutkan saat dia nengok ke kiri itu benar-benar masih ada mobil mewah Mercedes-Benz Eropa yang terbungkus tapi bungkusannya udah rusak saking lamanya ditinggalkan. Guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Shira Internet dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi bener-bener viral banget. Ini parah sih, ini horor dan bener-bener kayak bombastis gitu. Jadi kali ini aku lagi pingin bahas banget tentang rumah kosong yang lagi viral banget di Bandung yang ditemukan mobil mewah di dalamnya. Dan kemana orang itu sebenarnya gitu guys. Jadi pada video kali ini kayak itu mendatangi sebuah rumah kosong. Tapi rumah kosong ini bukan rumah kosong biasa ya guys. Rumah kosongnya tuh rumah kosong villa di Bandung yang mewah banget, yang sudah ditinggalkan atau tanpa penghuni selama lebih dari 20 tahun. Jadi yang punya rumah itu benar-benar gak ada kabar sama sekali, benar-benar seperti menghilang guys. Petualangannya ini terbilang cukup berani banget ya guys untuk mengeksplor rumah kosong ini. Tampak dari depan aja udah terlihat kalau misalkan villa ini benar-benar villa atau rumah yang terbengkalai banget. Jadi masuk-masuk di dalam itu udah kayak masuk hutan dulu baru terlihat rumah mewah yang ada di dalamnya gitu guys. Jadi benar gede banget. Masuk-masuk kayak gini guys, langsung terlihat nih guys, kayak banyak banget tumbuhan-tumbuhan liar yang menjalar di pagar dan sepanjang jalan yang Kak Regi ini lalui. Nah terus saat menyusuri jalan menuju ke arah villanya, jalannya tuh bener-bener penuh semak-semak. Jadi kayak ada kandang juga, kayak bekas tempat ternak burung atau unggas. Jadi kayak masuk ke dunia lain gitu guys. Rumahnya tampak dari depan tuh kelihatan besar banget. Sebelum ke villa, ia melihat juga ada bangunan kecil yang gak jauh dari villa yang tidak terurus. Jadi kayak di dalam tanah itu jadi banyak bangunan-bangunan guys. Jadi ada kayak ini villanya, terus juga di sini ada bangunan kecil juga di sana. Jadi pokoknya di dalam villa itu bener-bener gede banget. Terus juga ada beberapa bangunan yang kayak kok di dalam satu rumah ini satu pagar ini aja, harusnya satu rumah aja udah yang gede banget kan. Tapi ini juga ada rumah-rumah lainnya. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, katanya sebelum rumah ini ditinggalkan pemiliknya nih guys, sempat diurus oleh penjaganya. Dan akhirnya 2 bulan belakangan setelah pemiliknya itu nggak kembali, akhirnya penjaganya udah tidak mengurusnya lagi karena mungkin juga tidak mendapatkan upah ya. Dia juga berusaha penjaganya mengkontak yang punya rumah tapi tidak ada balasan, tidak ada kabar, benar-benar menghilang begitu saja. Sejak saat itu rumahnya benar-benar gak diurus, jadi seperti itu guys. Jadi bayangin aja gak sih kalian kalau misalkan jadi penjaganya, kalian harus menjaga sebuah rumah, tapi ini yang punya rumah tuh nggak ada. Apalagi bukan hanya dia harus ngurus aja, tapi kan dia juga membutuhkan upah kan. Tapi ya benar-benar hilang aja begitu aja. Dan barang-barang itu masih ada permasalahannya guys. Jadi nggak tahu kemana orang ini sebenarnya. Oke, itu sedikit backgroundnya. Kita lanjut ke dalam rumah itu. Jadi di sebelah villanya itu ada kayak bangunan kecil yang kayak banyak sekali barang-barang random. Mulai dari kayak mainan anak kecil, alat kerja, terus juga ada kain-kain bekas yang ada di dalam sebuah karung. Sepertinya yang punya rumah ini sepertinya tuh pengusaha guys, kayak pengusaha kain atau ini adalah pabrik-pabrik seperti itu guys. Nah bangunan kecil itu tadi memiliki pintu yang terbuat dari jati sehingga dapat disimpulkan mungkin bangunan kecil ini tempat usaha pemilik rumah gitu ya, semacam pabrik kecil gitu yang bersebelahan dengan rumah. Ada juga di sini mesin traktor di bangunan itu, mungkin itu alat berkebun karena terlihat banget ya kayak di samping rumahnya itu terdapat lahan perkebunan yang memang besar banget. Nah terus akhirnya dia mendekati rumah atau villa. Tapi sayangnya penjaganya itu tidak ada kunci untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Jadi cuman ada di pagarnya doang. Jadi nggak ada benar-benar kunci supaya dia bisa masuk tuh nggak bisa. Terus juga di dalamnya mungkin masih banyak barang-barang yang majikannya punya ya. Jadi agak bahaya kalau mengizinkan sembarang orang tuh masuk. Nah kunci rumahnya juga nggak dipegang nih oleh penjaganya. Terus akhirnya hal yang paling mengejutkan saat dia nengok ke kiri itu benar-benar masih ada mobil mewah Mercedes-Benz Eropa yang terbungkus tapi bungkusannya udah rusak saking lamanya ditinggalkan. Wow, ada mobil cuy. Wow, gila.
Ini mobil loh. Ini gila betul ya, ini mobil ya. Wah. Berarti kan kayak menurut aku ya, kalau misalnya orang pindah atau kemanapun gitu, nggak mungkin lah tiba-tiba dia meninggalkan mobil mewah. Nah terus karena dia masih penasaran banget, akhirnya dia masuk nih, karena di samping garasi mobil itu ada sebuah ruangan. Di sini aku mulai merinding banget liatnya. Ternyata itu kayak ada ruangan bawah tanah, terlihat sangat horor dan gelap. Di sana juga ada tangga sepertinya menuju ke dalam rumah atau kemana, tapi dilarang untuk dinaiki sama penjaganya karena takutnya tangga itu udah rapuh banget, ntar gampang runtuh gitu. Nah kalian juga bisa lihat ya, itu benar-benar tangganya juga udah rapuh, penuh karat. Ruangan basement ini katanya tuh ruangan untuk dapur karyawan. Di sana juga banyak perlengkapan anak bayi yang berserakan. Ada juga WC, ruangan tidur lengkap, kasur tingkat 2. Itu tuh benar-benar kayak gimana ya, kayak ruangan untuk para penjaganya yang ada di situ atau untuk ART-nya yang ada di situ ya guys, karena benar-benar masih lengkap banget gitu. Tapi di situ udah mulai nih kayak agak-agak merinding gitu guys. Terus memasuki ruangan itu, akhirnya kayaknya udah mulai rada-rada nggak enak. Terus juga tempatnya rada gelap karena suasananya semakin nggak enak dan bikin merinding. Akhirnya diputuskan untuk keluar dan melihat ruangan lain. Ini apakah bisa dibuka nggak ya? Oh ini digembok teman-teman nih. Aduh, sayang banget ya. Dan ternyata ruangan itu juga digembok. Terus dia berjalan terus ke depan. Tempatnya tuh udah kayak nggak selesai-selesai nih rumah. Udah kayak ada hutan lagi gitu guys. Banyak banget tumbuhan liar dan banyak banget nyamuk pastinya. Gak kebayang rumah ini tuh sangat besar dan megah pastinya. Dulu tuh bener-bener kalau terurus bagus banget gak sih? Bayangin aja kolam ikannya aja segede itu guys. Dan ini yang luar biasa banget. Tampak dari jauh kalian lihat ini tuh ada bangunan-bangunan lain yang dilihatnya tapi tertutup semak-semak. Jadi nggak tahu cara masuk ke sananya kayak gimana. Tapi itu udah rumah segede itu, terus tiba-tiba di dalamnya itu agak jauh itu juga ada rumah lagi. Maksudnya ini tuh tempat apa sih? Kenapa gede banget kayak hotel gitu? Ada rumah tapi nggak tahu itu jalannya kemana tuh. Udah ketutup sama semak-semak pada tinggi dan di sini banyak banget nyamuk sumpah. Lihat ada teras rumah, di situ ada banyak kursi yang terbuat dari kayu jati. Tapi yang bikin merinding di sini kayak ada patung-patung yang sangat banyak di teras, dan kalau misalkan di zoom gitu, patungnya itu kayak menyeramkan banget dan bikin aku merinding. Coba kalian lihat. Tuh lagi ada tas B-nya. Wow. Ih, kok serem ya? Akhirnya karena itu benar-benar menyeramkan banget, rumahnya masih gede banget. Itu kayak tembus menuju ke bawah gitu guys. Jadi ada bagian belakang yang menuju ke bawah. Dia mulai tuh ke bawah, tapi tuh banyak banget tumbuhan liar, makin banyak di situ. Dan tangga menuju ke bawah di sini tuh udah pada gede-gede semua tumbuhan liarnya. Sarang laba-laba juga di mana-mana. Ia terus mengikuti jalan membawanya menuju ke bagian bawah tanah. Nah, memasuki bawah rumah itu tuh dia udah dimasukin kayak bagian belakang rumah tapi di bagian bawahnya gitu guys. Itu membuat dia merasakan energi negatif yang jauh lebih besar nih kayaknya, membuat dia lebih merinding dan kaget-kagetan. Wah, dan ini juga ada beberapa barang bekas mungkin ya. Wih, wow. Assalamualaikum. Sumpah, merinding parah cuy. Nggak kayak gerak dikit kaget gitu. Dan sepertinya ini tuh kayak ada kolam renangnya, terus kayaknya ini tempat bermain anak pemilik rumah karena ada perosotan juga. Tapi di sini energinya negatif kelihatan banget. Jadi kayak rumahnya tuh gede banget, kolam renangnya aja kelihatan gede banget tapi udah nggak terurus sama sekali. Kata penjaga rumah ini memang kayaknya rumah ini tuh banyak banget material kayu yang juga ini jadi bikin villa ini tuh terlihat unik guys. Oke, next dia terus melihat nih, udah mulai kayak balik ke arah jalan pulang, tapi dia nggak pulang guys. Dia lanjut lagi dan mendatangi, katanya tuh ada rumah di bagian belakangnya yang terbuat dari kayu. Terus saat lagi jalan dia itu masih merinding, tiba-tiba dia itu mendengar suara jatuh dari ruangan, tapi dia nggak tahu itu tuh beneran atau enggak, atau cuman kayak halusinasi dia doang. Ya tuh kan, astagfirullahaladzim, ada suara pak koloprak ngejero, suara benda jatuh gitu ya. Terus ditambah suara kayak ada cicak, tokek yang bikin suasananya itu makin serem banget guys di situ. Terus akhirnya belum nyampe situ, terus kok belok lagi itu kayak ada pagar yang digembok.
itu tuh isinya masih lahannya dia guys, jadi kayak hutan banget. Akhirnya untungnya pagarnya itu yang menuju ke bawah tuh ternyata tidak digembok. Akhirnya dia masuk tuh ke dalam tuh, tapi ini areanya kayak masuk ke dalam hutan belantara. Tadi aja udah masuk ke dunia lain, ini kayak masuk ke dunia lain yang lain gitu guys. Lahan ini tuh benar-benar luas banget. Terus juga di dalam kayak hutan belantara ini ada ayunan kecil dan juga besar, tapi energinya lebih bikin merinding karena ini benar-benar ada di hutan. Di sampingnya itu benar-benar ada jurang dan sungai. Ada rumah lagi, rumah panggung yang terbuat benar-benar dari kayu, tapi sekitarnya hutan dan di sampingnya ada jurang. Wow, astagfirullahaladzim, kok bau kemenyan ya? Sumpah saya nggak bohong, ini bau banget. Mungkin orang bakar-bakar kali ya. Tapi di sini dia agak-agak penasaran, tapi udah takut banget guys. Kelihatan banget dari suaranya, dari omongannya, kelihatan banget udah takut, beda sama pas pertama kali datang. Karena udah mencium bau-bau yang nggak enak kan. Tapi karena udah telanjur di situ, akhirnya dia mencoba untuk naik ke dalam rumah panggung itu. Oke. Assalamualaikum. Ini kuat nggak ya? Kuatnya udah hancur nih. Wah, laba-laba lagi kan. Waduh, gimana ya? Mana ya? Gue putusin dulu sarang laba-labanya. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kuat. Takut cuy. Oh, ternyata udah ketutup. Oke, rasa penasaran saya naik ke rumah panggung ini udah puas. Ternyata aman-aman aja, dan melihat ke atas ternyata tidak masuk lebih jauh lagi. Aku nggak tahu dia itu nyimpan barang-barang kayak ini di gudang atau ini dijadiin gudang atau apa. Videonya teman-teman cukup dulu ya. Udah saya semua explore bagian rumah ini, cuman ke dalamnya aja yang nggak bisa saya masuki karena si penjaganya nggak punya kuncinya. Oke. Tapi memang rumahnya di dalam situ tuh banyak banget rumah-rumah kecil, bahkan ada kayak yang udah digembok terus bisa keluar lagi ke hutan, ada rumah lagi. Itu benar-benar serem banget. Kalau menurut kalian, sebenarnya apa sih yang ada di dalam rumah tersebut? Kenapa rumah tersebut tuh memang serem banget? Kenapa rumah tersebut tuh ya kalau gede banget sih memang rumahnya gede, memang orang kaya ya. Dan yang lebih anehnya lagi pertanyaannya adalah kemana keluarga tersebut yang meninggalkan rumah mewah sebesar itu selama kurang lebih 20 tahun. Guys, menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah ini. Kalau kalian masih penasaran banget tentang rumah kosong Bandung ini, kalian boleh komen. Nanti aku akan lanjut bikinin part 2 kalau misalkan memang video ini rame. Jadi kalian jangan lupa share, dan jangan lupa juga kalian share ke Instagram, follow Instagram aku ke @syirantoinet, dan kalian boleh DM aku kalau misalkan mau aku, Kak, next lanjut rumah kosong Mercy lagi. Nanti ntar aku akan bikinin lagi buat kalian. Sekian dulu dari aku. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini. Sampai jumpa.